Punya tetangga kok ya gini amat. Tinggal di klaster ternyata nggak seindah itu kalau penghuninya tetap aja nggak punya adab. Sudah beberapa kali bikin gedek, tapi baru ini langsung saya WA penghuninya. Minggu sore, kami lagi asik Netflix-an. Tiba-tiba dengar bunyi biur di halaman belakang, padahal cerah tak hujan. Kaget dong, langsung ngelongok keluar, tanya suami. Itu terpal kita airnya tumpah, kok bisa? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Suami langsung cek dari jendela kamar atas yang kalau dibuka, bisa lihat atap rumah asal-muasal bunyi biur air tersebut. Ternyata tetangga sebelah lagi nguras toren. Terus buang air buangan toren ke atap kita dong. Gelo nggak tuh? Airnya jatuh ke atap laundry room, dan lanjut ke kanopi halaman belakang, yang biasa dipakai jemur pakaian dan tempat main anak-anak. Ih, pengen gua gatak otaknya. Korslet apa gimana? Nggak mikir apa? Kalau gua gituin balik gimana? Geblek! Terus langsung ditegur suami dari jendela. Tahu orangnya bilang apa? Maaf pak, nggak sengaja, tadi nyiprat doang. Lalet ijo. Kalau nyiprat doang bunyinya nggak gitu. Sebel banget. Terus suami naik ke atap laundry buat cek langsung. Terus nanya lagi. Orangnya cuma bisa minta maaf tapi kayak nyolot nadanya. Pas suami turun, gue minta nomor HP si tetangga yang punya rumah. Karena sepertinya si orang tersebut cuma tukang atau siapanya. Kita nggak tahu. Gue bilang sama suami, harus di WA langsung, karena kadang tukangnya yang emang nakal. Jadi, kita nggak salah sangka sama yang punya rumah tetangga ini bisa lebih hati-hati ke depannya. Dulu juga pernah, tetangga ini benerin kanopi teras depan rumahnya. Terus, dia pasang tangga panjang, buat tukangnya naik turun, kirim material ke atap mereka dari carport kita dong. Gerasak-gerusuk berisik, jam 3 sore, nggak ada izin sama sekali. BTW, rumah kita di klaster nggak berpagar. Jadi ada tukang 2-3 orang itu bolak-balik di carport kita seenaknya. Mentang-mentang carport lagi nggak ada mobil. Nggak ada izin, nggak ada WA, nggak ketok pintu. Waktu itu adek masih menyusui langsung. Kalau tidur siang di kamar bawah. Gue bingung kok berisik amat. Pas adek udah tidur, gue keluar kamar, cek dari jendela. Ternyata mereka sibuk kirim segala macam dari dalam carport rumah. Terus gue buka pintu rumah gue tanya baik-baik. Ini ada apa ya pak? Mereka cuma senyum. Iya bu, permisi ya. Kita kirim ini barang, lagi benerin atap teras. Terus gue jawab, lah kok nggak permisi izin dulu pak? Ini kan carport rumah saya. Walau nggak ada pagar, bapak masuk halaman rumah orang nggak izin loh. Terus mereka tengok-tengokan. Salah satu ada yang nanya ke temennya, Mang, lu belum izin? Terus ada yang usianya lebih tua jawab, iya bu, maaf, tadi kirain nggak ada orang. Lah, AT kamar bawah nyala, TV nyala. Kill jumpalitan. Gimana nggak ada orangnya sih? Bingung gue. Timbang ngetok permisi, masa nggak gue kasih izin? Heran sama orang-orang model gini. Heran, ini mereka pernah mikir nggak kalau perilaku mereka salah nggak sopan? Atau kalau posisinya dibalik, mereka dibegituin juga gimana rasanya? Rumah doang di klaster, perilaku masih seperti di hutan. Nggak menghargai ruang privat orang lain. Dalam hal ini area carport dan atap rumah gue. Ada lagi nih, 2 hal yang bikin gedek. Dulu pas setahun pindah, belum ada adek, suami pernah cerita. Jam 10:30 malam, ada yang ketok pintu. Pas dibuka, ternyata si tetangga sebelah mau izin naik ke atap laundry kita untuk benerin toren airnya. Jam 10:30 malam dia mau manjat atap rumah kita buat benerin toren dia. Atap rumah yang mau diinjek itu adalah atap di samping kamar tidur kita di atas. Ya Allah, ini gimana sih maksudnya? Mang nggak bisa diceknya besok pagi aja ya? Apa nggak mikir kalau kita udah pada istirahat? Gue kalau jadi dia, akan mikir 2000 kali buat ngetok rumah orang jam 10:30 malam, izin nginjek atap. Gue akan mikir berkali-kali. Bakal ngerepotin orang nggak kalau jam segini ngetok rumah tetangga? Misal nih, air nggak nyala. Terus, abis jam 10:30 malam, ya gue pakai air galon aja dulu sementara, daripada ngerepotin orang tengah malam. Ya nggak sih? Apa gue doang yang mikir gitu? Apa kalian juga bakal ngetok rumah tetangga kalian buat izin naik ke atap mereka, benerin toren jam 10:30 malam? Oh ya, kita nggak akrab ya sama tetangga ini. Jadi agak ajaib juga. Kok bisa ini orang santai ngetok rumah orang, izin naik ke atap jam 10:30 malam buat benerin toren air mereka? Terus suami bilang gini, besok aja pak, udah malam juga. Kamar kita kebetulan atapnya sebelahan sama yang bapak mau numpang lewat. Terus besok paginya, dia datang lagi, izin katanya ntar siang ada tukang mau benerin toren.
permisi lewat atap kita. Ya gue kasih izin. Gue bilang gini, silakan aja pak, asal hati-hati ya. Takut atap kita jebol atau tukangnya jatuh atau gimana. Kan? Kalau izin di waktu yang normal, masa nggak dipersilakan? Last one, tentang parkir mobil motor nih. Ada yang empet juga sama tetangganya soal parkiran. Jadi ini kejadian sekitar 2 atau 3 tahun setelah kita pindah, lupa kapan tepatnya. Kita abis nengokin ortu di luar kota. Terus sampai rumah sekitar jam 11 malam. Pas mau parkir mobil, di carport rumah seberang yang biasa kosong ada mobil terparkir. And di depan kafling tersebut juga ada mobil parkir. Parkirnya nggak sopan. Kenapa gue bilang nggak sopan? Karena dia parkir asal, nggak dipepet, jadi ganggu mobil, kita mau masuk ke carport susah. Terus gue inisiatif ngetok rumah seberang, karena lampu masih nyala and ada suara TV. Yang buka pintu ibu-ibu seumuran emak gue. Gue tanya, permisi bu, maaf, bisa tolong mobilnya agak dipepet, kita jadi susah masukin mobilnya. FYI, klaster kita jalan masuknya cuma cukup 2 mobil kalau papasan. Jadi kalau ada yang parkir di salah satu sisi jalan, udah mepet banget. Kalau mobil besar kayak Fortuner atau Pajero, mesti pelan-pelan. Kebayang nggak, mau masukin mobil yang parkirnya mundur pantat dulu itu susah manuvernya. Kalau udah ada yang parkir di sisi jalan seberang rumah kita. Tahu nggak si ibu jawab apa? Wah, ini mobil siapa ya? Saya juga kurang tahu. Terus gue pun speechless. Wow, siapa pula yang begini modelnya? Terus gue bilang, coba tanya di grup WA cluster, siapa tahu tamunya yang parkir di sini. Foto mobilnya and posisinya. Nggak ada yang nyahut. Kita tungguin tuh 10 menitan, nggak ada yang gerak. Ya udah, suami untung jago manuver di gang sempit, jadi atrek sana sini, masuklah mobil kita ke carport. Terus jendela depan gue buka, pengen tahu ini siapa sih yang nggak sopan amat parkirnya. Tahu nggak? Si ibu seberang rumah kita pun mau keluarin mobil dia, dari carport juga ribet. Bolak-balik maju mundur biar bisa keluar dari carport rumahnya sendiri. Gila nggak tuh? Yang markir di seberang rumah orang tapi nggak bener markirnya. Karena lama gue tungguin, gue udah ngantuk, ya udah gue sudahin kekesalan gue dengan tidur. Besok pagi, penasaran, gue bilang sama suami, coba cek CCTV deh, tamu atau siapa sih yang nggak ada etikatnya kayak gitu di blok ini? Pas dicek, taunya itu tamu tetangga sebelah. Wah, wow banget nggak tuh? Ngapa nggak suruh parkir depan rumah dia aja ya? Kan tamunya dia. Aneh bin ajaib. Kita nggak ada komen apa-apa, paling yang bersangkutan ngerasa sendiri karena kita udah nanya di grup klaster. Malu kali dia mau jawab di grup. Terakhir, baru kejadian tahun lalu. Sama, kita pulang malam, sampai rumah jam 11-an, mau masukin mobil ke carport. Ada motor parkir di jalan masuk carport kita. Iya, kita sampai nggak bisa masukin mobil ke carport karena ada motor itu. Klaster tanpa pagar begini noh model orang-orangnya. Ajaib kan? Tanya lagi di grup foto motornya dan posisinya. Nggak ada respons. Akhirnya suami turun. Mindahin itu motor. Ya ampun, pengen gue tendang motornya saking keselnya. Abis masukin mobil, jendela depan gue buka lagi lebar-lebar. Gue tungguin lah, pengen tahu tamu siapa yang markir motornya nyari gara-gara sama gue. Yap, you're right. Itu tamu tetangga sebelah lagi. Gue lihat dari jendela, dia bingung motornya pindah tempat. Terus gue samperin keluar. Gue tanya baik-baik gini. Mas, yang markir di depan carport saya. Tadi kita mau masukin mobil jadi mesti mindahin motor masnya. Udah malam loh, kok markir di depan carport rumah orang? Tahu dia jawab apa? Iya bu, tadi saya abis antar kue ultah buat ibu, Uma sebelah, bla bla bla. Maaf ya bu. Terus gue jawab, lah kan bisa parkir di depan rumah ibu pomnya aja. Kenapa ngalangin carport rumah orang? Ya ampun, otaknya pada kemana sih? Masa iya pada sengaja nyari gara-gara sama gue? Lah urusan ultah segala. Kasih surprise jam 12 malam mah urusan lu. Yang jadi urusan gue, kenapa lu markir motor di depan carport rumah orang? Parkirlah di depan rumah yang lu datengin. Gue nih, kalau ada tamu gue yang lebih dari 2 mobil mau parkir. Kan gak muat di carport sama di sisi jalan sepanjang kafling rumah gue. Gue selalu bilang and ingetin tamu gue untuk markirnya jangan sembarangan. Jangan ngalangin orang masuk carport rumah mereka, atau cari depan rumah kosong. Dan tamu gue kebanyakan keluarga, pada ngerti semua kok. Makanya gue sampai detik ini gak habis pikir bisa ada orang-orang seperti ini yang hidup bertetangga di klaster, tapi gak bisa mikirin kenyamanan sesama penghuni klaster. Masa rumah di klaster, mobil mewah, modelannya begitu. Ada yang serupa begitu tetangganya, jadi-jadian lalet ijo juga mungkin.
Sekian unek-unek malam ini.